Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat Paskah. Pagi hari ini kita bersukacita. Kita akan mengadakan ibadah Paskah, yaitu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga. Kiranya ibadah Paskah ini membawa berkat bagi kehidupan kita, membawa kekuatan di dalam batin kita. Marilah saudara-saudara, ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah warta Paskah. Dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Di sana dikatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Marilah kita nyatakan sukacita kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 187, bait 1 dan 2, Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah. Haleluya. Sungguh
salib Golgota. Haleluya, menebus manusia. Haleluya, Naikkan puji dan syukur. Haleluya. naikkan puji dan syukur. Haleluya, bagi Kristus Rajamu. Haleluya, maut ditanggung olehnya. Haleluya, yang berdosa selamatlah. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi hari ini, di mana kami mengingat kembali akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa, yaitu kuasa kebangkitan yang membuat iman dan percaya kami semakin kuat, bahwa kami menyembah Tuhan yang begitu berkuasa atas kehidupan. Bapa, biarlah peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersama dengan keluarga kami dapat meraih kekuatan itu senantiasa, dan oleh karena iman kami dikuatkan dari hari ke hari. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami, membuat kami mengerti, sehingga firman-Mu menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja kita dengar ini adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini hendak menerangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah.
Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Apa yang seharusnya kita mengerti di dalam rangka kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa firman adalah kekuatan Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau kita membaca dari kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di sana kita akan melihat bagaimana alam semesta ini, bahkan bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman. Segala sesuatu terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Semuanya oleh karena firman. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu hal indah apa yang dapat kita peroleh dari sini? Jikalau segala sesuatu diciptakan oleh firman. Sedangkan ayat ini berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita beroleh kekuatan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada di dalam sebuah pemeliharaan yang besar. Kita ada di dalam pemeliharaan yang besar. Sebagaimana alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Sang Sabda, oleh Sang Firman. Dan jikalau sekarang Sang Firman itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan yang besar. Hal ini sungguh sangat menenteramkan hati kita. Karena dengan pengertian ini, maka kita boleh membuang anggapan-anggapan yang seolah-olah bahwa hidup kita ini, bahwa nasib kita ini ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar kita. Atau bahkan ditentukan oleh apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi usaha kita. Sepenuhnya ditentukan oleh itu. Ternyata tidak. Bahwa hidup ini ada di dalam pengendalian, ada di dalam pemeliharaan besar, ada di dalam genggaman kekuatan, dan segala sesuatu ditentukan oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, ayat ini pun hendak menerangkan kepada kita, yaitu ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Dia ada hidup. Dialah sumber kehidupan. Dialah Sang Pemberi hidup. Dan jika demikian, maka hidup itu, hidup kita, hidup saudara, ditentukan oleh
tangannya. Hal indah apa yang dapat kita pelajari dari kenyataan yang seperti ini? Saudara-saudara, apakah kita seringkali mengkhawatirkan hidup kita? Apakah kita seringkali menganggap bahwa segala sesuatu itu akan menentukan kehidupan kita? Memang benar, manusia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan ini, untuk menjaga kehidupan ini, supaya kehidupan ini tetap baik, supaya tubuh kita tetap sehat. Kita harus mentaati segala aturan dan himbauan yang ada. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, kita akan selalu ada di dalam kekhawatiran jikalau kita hanya mengandalkan itu. Terlepas daripada semuanya itu, kita boleh percaya bahwa Dialah Tuhan Yesus Kristus memegang kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan. Bahkan kematian pun dikalahkannya. Maut dikalahkannya. Kubur itu telah kosong. Dia telah bangkit. Dia telah menang. Dan Dia yang telah bangkit dan telah menang itu menyatakan diri kepada kita sebagai juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, apa yang dapat kita simpan di dalam hati dari firman ini? Yang pertama, Tuhan Yesus hendak menyatakan kepada kita bahwa kehidupan ini dibentuk, diatur, dikuasai, dikendalikan oleh sabda Tuhan, oleh firman Tuhan, yaitu firman yang telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Jika demikian, saudara-saudara, jika demikian, maka firman, yaitu setiap perkataan Tuhan, adalah pedoman kehidupan. Ketika Dia berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, maka ini akan terjadi. Jika Dia berkata kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Maka ini merupakan jaminan atas kehidupan kita. Jika Dia berfirman, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Inilah kenyataan yang sedang mengatur kehidupan kita, yaitu firman. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapkanlah firman Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sumber kehidupan. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada kehidupan. Sehingga kita boleh percaya dan yakin bahwa hidup kita ada di dalam Dia. Dia menjadi pusat perlindungan dan pemeliharaan atas hidup kita. Dan karena itu kita tidak mengkhawatirkan tentang kehidupan kita. Karena kehidupan kita dijamin oleh Sang
pemberi kehidupan. Bukan hanya ketika kita ada di dunia, tetapi kelak, bahkan saat kita ada di dalam kerajaan sorga. Saat kita ada di dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah firman. Karena hanya dengan itu kita dapat menjalani kehidupan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah kehidupan kepada Sang Pemberi hidup. Karena hidup kita ada di tangan pribadi yang begitu mengasihi kita, yang telah mengalahkan kematian, yang telah bangkit sebagai pemenang, dan yang menyiapkan kehidupan kekal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami ada menjadi anak-anak Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Tuhan yang dengan firman-Nya mengatur segala sesuatu. Bahkan menciptakan kehidupan kami. Bapa Surgawi, penuhkan kami dengan firman, agar kami tahu jalan kehidupan. Bapa, ajarkan kami untuk menyerahkan hidup, untuk berserah penuh kepada pribadi yang adalah sumber hidup, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Pimpin dan sertai kami seluruh keluarga, agar kami bersama dengan keluarga kami ada di dalam naungan kasih-Mu, ada di dalam firman-Mu, ada di dalam penyerahan diri penuh kepadamu. Bapa Surgawi, beri kepada kami kemampuan untuk menjaga kesehatan kami dengan berbagai cara yang telah dihimbaukan kepada kami. Namun lebih daripada itu Bapa, ajarkan kami untuk percaya kepada Engkau sumber kehidupan. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita naikkan syukur kita karena Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berkuasa atas kehidupan saudara. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 194 bait 1 dan 3. Dikau yang bangkit maha mulia. Jaya
kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan dan rutinitas aktivitas kita. Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pertolongannya, saudara sekeluarga sehat senantiasa, diberkati dengan segala kelimpahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, selamat Paskah, sehat, Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, kiranya lagu ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersinar. Pancarkan sinar kasih kita, sinar pengharapan, sinar kehidupan.